Pengertian identitas dan citra. Identitas perusahaan adalah apa yang senyatanya ada pada perusahaan atau ditampilkan perusahaan. Identitas menampilkan jati diri perusahaan, sedangkan citra adalah persepsi masyarakat terhadap jati diri itu. Identitas merupakan pernyataan singkat perusahaan kepada masyarakat tentang apa dan siapa mereka. Identitas perusahaan merupakan ekspresi visual dari sebuah perusahaan. Logo perusahaan merupakan satu-satunya elemen yang secara eksplisit merepresentasikan visi dan misinya. Sedangkan secara implisit, filosofi perusahaan dituangkan pada arsitektur perusahaan, seni, penggunaan seragam, dress code, bahasa, penataan, ruangan kantor, dan lain-lain. Jenis-jenis identitas dan citra. Jenis-jenis identitas. Menurut jenisnya, identitas perusahaan terbagi dalam beberapa jenis. Perceived identity atau identitas yang dirasakan merupakan sekumpulan atribut yang dipandang sebagai kekhasan untuk kelanjutan, sentralitas, dan keunikan perusahaan di mata anggota-anggotanya. Yang kedua, projected identity atau identitas yang diproyeksikan merupakan presentasi diri dari atribut yang diwujudkan secara implisit dan eksplisit yang disebarkan kepada audiens sasaran, baik internal maupun eksternal lewat komunikasi dan simbol. Yang ketiga, desired identity atau identitas yang diinginkan merupakan gambaran ideal perkembangan perusahaan yang diinginkan manajer puncak di bawah kepemimpinannya. Yang keempat, applied identity atau identitas terapan merupakan tanda-tanda yang disebarkan perusahaan secara sadar maupun tidak sadar melalui perilaku dan usaha-usaha di seluruh tingkatan perusahaan. Jenis-jenis citra. Yang pertama, citra bayangan. Merupakan citra yang melekat pada individu dalam atau anggota-anggota organisasi mengenai anggapan pihak luar tentang organisasinya. Citra ini seringkali tidak tepat, bahkan hanya sekadar ilusi, sebagai akibat dari tidak adanya informasi, pengetahuan, atau pemahaman yang dimiliki oleh kalangan dalam organisasi mengenai pendapat atau pandangan pihak luar. Citra harapan adalah suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen suatu perusahaan. Citra harapan dirumuskan untuk menyambut sesuatu yang relatif baru, yakni ketika halayak belum memiliki informasi yang memadai. Citra yang berlaku adalah suatu citra atau pandangan yang melekat pada pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi. Citra yang tidak berlaku selamanya karena terbentuk dari pengalaman atau pengetahuan orang luar yang bersangkutan yang tidak memadai. Citra perusahaan adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan, bukan citra atas produk dan pelayanan saja. Citra perusahaan terbentuk oleh banyak hal. Hal positif dapat meningkatkan citra perusahaan antara lain adalah sejarah atau riwayat hidup perusahaan yang gemilang, keberhasilan di bidang keuangan yang penuh diraihnya, sukses ekspor, hubungan industri yang baik, reputasi sebagai pencipta lapangan kerja dalam jumlah besar, kesediaan turut memikul tanggung jawab sosial, komitmen mengadakan riset, dan sebagainya. Citra majemuk. Setiap perusahaan memiliki banyak unit dan pegawai. Masing-masing unit dan pegawai memiliki perangai dan perilaku tersendiri, sehingga secara tidak langsung akan memunculkan suatu citra yang belum tentu sama dengan citra perusahaan secara keseluruhan. Untuk itu, variasi citra harus ditekan seminim mungkin dan citra perusahaan secara keseluruhan harus ditegakkan. Fungsi dari identitas perusahaan adalah untuk membuat perusahaan terlihat sebaik mungkin, sesuai dengan realitas yang ada. Identitas perusahaan memberikan gambaran secara umum kepada karyawan tentang bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan usahanya, produk yang dihasilkan, serta pelayanan terhadap pelanggan dan investor. Sedangkan fungsi dari citra adalah untuk menceritakan harapan bersama kampanye pemasaran eksternal. Citra positif memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk berkomunikasi dan mencapai tujuan secara efektif, sedangkan citra negatif sebaliknya. Faktor-faktor pembentuk identitas dan citra. Faktor-faktor pembentuk identitas dan citra perusahaan terdapat pada faktor diantaranya yaitu advertising atau iklan yang ditawarkan, public relation atau informasi yang diberikan melalui seorang PR, physical image, kesan psikologis yang ditimbulkan, word of mouth atau penggunaan bahasa informasi tersebut, pengalaman nyata konsumen dalam menggunakan barang atau jasa.